salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, semua muda. Mereka yang kita hormati, bapak-bapak kepolisian, yang kita hormati Bapak Cok sebagai anggota DPR sekarang, beliau bertanggung kembali dalam kontestasi pemilu 2024. Yang kita hormati Bunggu dan Sarina, teman-teman pihak di Kabupaten Bogor Selatan, teman-teman media, sampai Bapak Ibu masyarakat, lebih khusus saudaraku yang dari Kecamatan Wesama yang hari ini mendatangi kami sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang 7 untuk menjaga keselamatan hukum. Tentu saya memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya, karena kepedulian bersejarah semua mendatangi kami ini bagian daripada menjaga esensi demokrasi yang kita rawat di Bogor Selatan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hasil proses pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu dan jajarannya, baik pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS yang tersebar di 81 desa yang ada pada 6 kecamatan di Kabupaten Bogor Selatan, itu telah dilaporkan secara periodik dalam lokus berkaitan dengan kasus Lena yang hari ini teman-teman dinahkodai oleh Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia yang diketuai oleh Bung Epos Patwal. Itu sudah kami diskusikan dalam hal berkaitan dengan rentetan perhitungan dan rekapitulasi yang terjadi di sana. Pertama, saya mau sampaikan hadir saat ini adalah Bung Victor Patwal. Beliau adalah kader pemilihan yang terpilih menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Selatan periode 2023-2028. Bahwa berkaitan dengan Lena, secara legitimasi pakai pendekatan norma, malam itu kami melalui satu pimpinan Bawaslu sudah melakukan tata cara perbaikan kepada teman-teman KPPS, dan kami mengecek benar dari form hasil pengawasan oleh teman-teman PPPS yang ada di 6 TPS Desa Lena, 6 desa TPS, Desa Lena 6 TPS, iya 6 TPS. Laporan hasil pengawasan yang biasa disebut form A dalam aturan main Bawaslu yaitu berada pada peraturan Bawaslu nomor 7 tentang penanganan pelanggaran tahun 2022. Tidak ditemukan laporan hasil pengawasan yang memuaranya itu seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman pemilih atau teman-teman peserta. Yang pertama. Yang kedua, dalam PKPU nomor 25 tentang penunjukan dan perhitungan suara dan lampiran pada KPPS 66 KPPS 66 sampai hitungan suara dalam form kejadian khusus itu belum sejauh ini ditemukan, sehingga kami melakukan proses ke dalam dan itu tidak bukan form kejadian, tapi ketika pada saat rapat pleno beberapa hari yang lalu ditemukan oleh beberapa orang. Oleh karena itu dalam proses penanganan pelanggaran kita minta dengan hormat silakan melaporkan secara resmi untuk kita menguji petisi syarat material dan formil apakah terpenuhi tidak untuk dilakukan pemungutan suara atau penghitungan ulang. Mohon maaf, ini peraturan Bawaslu yang bilang, ini bukan Bawaslu yang bilang. Kita tunggu teman-teman, kalau ada laporan resmi sistem penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu itu ada 3. Pertama itu adalah temuan, dan yang kedua itu adalah laporan, dan ketiga adalah informasi awal. Investigasi. Oleh karena itu betul, mohon dengan hormat Bapak Jok, kalau ada kaitan dengan soal penanganan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau laporan atau ketemukan, silahkan melapor. Silahkan melapor dengan resmi. Karena Bapak Jok administrasi di dalamnya kita punya mekanisme seperti ini. Ada cara-cara administrasi
Ini laporan. Saya minta dengan hormat, sehingga jangan membiarkan bahwa Bawaslu tidak bekerja. Jangan membiarkan sekali lagi bahwa Bawaslu sudah tidak. Kami sudah maksimal. Bawaslu periode kali ini, beda yakin cukup sudah maksimal. Karena melakukan pencegahan, melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi itu. Dan berkaitan dengan harapan teman-teman untuk melakukan, meminta Bawaslu untuk melakukan itu, saya mau sampaikan hari ini juga, bahwa per hari ini 24 Februari, terhitung sejak tanggal 15, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Pasal 373 dalam poin ketiga itu mengamatkan bahwa proses pemungutan suara ulang dilaksanakan maksimal 10 hari sejak itu. Dan hari ini sudah selesai. Tapi ketika ada laporan yang dugaannya mengarah ke pidana atau unsur administrasi lainnya peraturan undang lainnya, Bawaslu bersedia dengan hormat untuk menangani. Saya hari ini mau kelas pula, kami cuma karena kehadiran Bapak Coba bilang, saya mau kita isu untuk kita kita petang itu. So kita kelas cepat. Oke, jadi kita mohon Bapak Coba, kalau ada laporan resmi yang sudah dilaporkan ke kita, kita akan mengeluarkan dia punya apa namanya itu form. Kita mengeluarkan dia ke form. Kalau memenuhi syarat material dan form ini, kita juga punya kejaksaan, punya kepolisian yang ada di sekitar yang kudus untuk langsung dibahas dan melakukan kajian dalam 1 kali 24 jam. Mungkin demikian itu dapat yang kita sampaikan mewakili teman-teman pimpinan Bawaslu, karena corong keluar dan ke dalam itu dalam ada pada ketua, maka saya bertanggung jawab terhadap tempat ini. Demikian Bapak Jo, kurang dan lebih kita mohon maaf. Anak Epot, terima kasih banyak sudah mendatang kemarin untuk menambah inspirasi baru atau mungkin menjadikan catatan evaluasi melihat kita dari masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Ini adalah yang saya hormati. Itu merupakan mekanisme prosedur yang ada di lembaga ini. Saya menghargai. Tapi yang tadi saya sampaikan, yang pertama, forum telah menyetujui ada indikasi pelanggaran yang berada pada TP1 Lena, maka PT harus dibuka. Untuk itu Pak Ketua, ketika baru sampai di DPR RI, terjadi selisih angka 20 angka. Dan hari itu PPK telah melaksanakan menyetujui bahwa buka PT. Tapi Panwascam keberatan. Untuk itu kita punya bukti, itu baru satu bukti Pak. Yang hari ini Pak sampaikan bahwa sudah kadaluarsa 60 hari. Yang saya sebelumnya, saya minta maaf. Karena di saat sebelum jalannya pleno, saya sudah sampaikan kepada PPK maupun Panwascam bahwa sebelum pleno kita menyelesaikan persoalan Lena dulu sebelum pleno dilaksanakan. Karena Panwas Desa telah merekomendasikan kepada Panwascam bahwa ada terjadi indikasi pelanggaran. Maka kita punya rekaman Pak. Kita punya rekaman selaku alat bukti. Untuk itu ketika hari ini saya kemarin juga karena saya sudah beberapa kali telepon Pak Nurlatu, itu HP-nya tidak diangkat. Kemarin baru Pak Nurlatu telepon katanya beliau ada di Leksula dan beliau sakit. Beliau juga tidak tahu kronologis pelanggaran yang berada pada Desa Lena. Hari ini Pak sampaikan bahwa semua sudah masukkan di form yang berada pada Bawaslu. Makanya saya juga bingung, penjelasan Bapak hari ini beda, saya kemarin konfirmasi dengan Pak Nizam juga beda. Makanya kan saya ingin supaya kenapa saya mempertanyakan, kan pleno itu berjalan tanggal 20, itu menandakan bahwa bukan kesengajaan dari parpol, tapi keterlambatan pleno itu berada pada penyelenggara. Baru 2 hari, berarti belum kadaluarsa. Saya minta supaya karena selisih 20 angka DPR, saya minta supaya PP-nya dibuka. Yang saya herannya, menurut Pak Wascam sudah kadaluarsa, kita berargumen saat itu. Dan juga dihadiri oleh salah satu pimpinan Bawaslu. Hari itu juga forum meminta supaya pimpinan Bawaslu juga harus memberikan keterangan. Ternyata pimpinan Bawaslu tidak satupun memberikan keterangan. Cuma Panwascam kecamatan. Maka hari ini saya selaku kandidat, saya rasa dirugikan Pak. Kenapa sudah selisih angka forum menyetujui?
buka betting. Kenapa PPK menyetujui buka? Bahwa jam keberatan tidak bisa, pendekatannya regulasi. Sedangkan tanggal 20 yang saya sampaikan, sudah jalannya pleno tanggal 20, tanggal 22 saya serang untuk bettingnya harus dibuka. Baru DPR RI TP1. Maka saya minta pending untuk Lena. Dan PPK harus mengeluarkan rekomendasi. Dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi di tangan kami. Ya, untuk itu saya minta kesediaan dari Bapak. Apa yang tadi Bapak sampaikan menurut pemahaman saya tidak logis. Kenapa? PPK menyetujui buka, Panwascam tidak mau. Sedangkan yang tadi Pak sampaikan sudah selisih angka baru DPR RI 20 angka. Dan saya juga laporkan ada selisih pengguna pemilih di TPS 5 selisih 10. Mereka TPX saya tanya, kenapa TPX? Setidak-tidaknya mesti ada lampiran khusus yang diberikan dari KPU supaya bisa tahu bahwa khusus TPS dasarnya apa. Tidak ada penjelasan secara resmi. Makanya saya sampaikan ini sebuah kejahatan yang berada pada Desa Lena. Untuk itu ketika saat itu polisi turun, Ketua KPPS melarikan diri. Sampai saat ini tidak pernah berada di Desa Lena. Saya meragukan Pak, karena baru TP1 belum selesai. TPS 6 jumlah DPT pada kami itu orang yang coblos lebih dari orang yang hadir. Belum ada DPK, belum ada DPTB, sudah pindah pilih. Maka terakhir yang coblos itu setan. Maka kita minta kejujuran dari penyelenggara yang tadi Pak sampaikan. Tapi nonsens karena penyelenggara Panwascam tidak gubris, alasannya karena regulasi. Kita bingung Pak. Kita mencari kejujuran di kecamatan tidak ada. Maka hari ini apa polisi kita cari kejujuran di Bapak selaku apa yang tadi Pak sampaikan bahwa Panwas ini Panwaslu Kabupaten siap, ternyata apa punya bawahannya tidak siap. Ada dugaan apa di sana? Untuk itu saya minta selesai ini saya undang media untuk harus dengan saya juga harus liput supaya media nasional harus tahu tentang kinerja PPK maupun Panwascam kecamatan yang berada pada desa Waisama kecamatan Wong. Itu Pak saya sampaikan. Nanti saya tetap kita semua saya organik dengan alat bukti, dengan rekaman kami akan langsung laporan resmi ke Bapak. Terima kasih Pak.